Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi dengan saya Nindasa Sanita Yusuf, NIM akhir 155. Kali ini saya akan mempresentasikan pada bab 4, yaitu pengguna dan pengembang sistem. Organisasi bisnis. Sistem informasi dikembangkan dan digunakan dalam organisasi bisnis. Area-area bisnis dasar perusahaan itu ada keuangan, sumber daya manusia, layanan, informasi, produksi, dan pemasaran. Dukungan sistem informasi bagi organisasi. Sistem informasi dikembangkan untuk mendukung keseluruhan organisasi, eksekutif, dan area bisnis. Organisasi layanan informasi itu berupa perangkat keras komputer, perangkat lunak komputer, basis data informasi, dan lain-lain. Kita telah menggunakan layar informasi untuk menguraikan unit perusahaan yang memiliki tanggung jawab atas mayoritas informasi. Lalu ada sumber daya informasi. Sumber daya informasi pada umumnya berlokasi di layanan informasi dan merupakan tanggung jawab dari CEO. Sumber daya informasi yang terdapat di area-area pengguna adalah tanggung jawab dari para manajer area pengguna. Spesialis informasi. Spesialis informasi pada awalnya meliputi analisis sistem, programmer, dan operator. Kemudian ditambah lagi dengan administrator basis data, spesialis jaringan, dan webmaster. Ada analisis sistem. Analisis sistem itu orang yang ahli dalam mendefinisikan masalah dan dalam membuat dokumentasi tertulis mengenai bagaimana komputer itu akan membantu menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Lalu ada administrator basis data, itu bertanggung jawab atas basis data, dan tugasnya itu dibagi ada 4 area utama, yaitu perencanaan, implementasi, operasi, dan keamanan. Lalu ada webmaster. Webmaster itu bertanggung jawab atas isi dan penyajian dari situs web perusahaan. Lalu ada spesialis jaringan. Itu spesialis jaringan bekerja dengan analisis sistem dan pengguna dalam membuat jaringan komunikasi data dan menyatukan sumber daya komputasi yang menyebar. Lalu ada programmer. Programmer itu menggunakan dokumentasi yang dibuat oleh sistem analisis untuk membuat kode program komputer yang mengubah data menjadi informasi yang dibutuhkan. Lalu ada operator. Itu operator menjalankan peralatan komputasi yang berskala besar. Contohnya itu ada komputer mainframe dan server yang biasanya itu berlokasi dalam fasilitas komputasi perusahaan. Lalu ada struktur organisasi layanan informasi. Spesialis informasi dan layanan informasi dapat diorganisasikan menurut berbagai macam, yaitu ada unit organisasional. Yang pertama disentralisasikan di dalam perusahaan dalam hampir seluruh sumber daya informasi berlokasi di unit IT. Ada tren dari struktur sentralisasi ke desentralisasi. Ini adalah contoh dari tabel struktur sentralisasi ke desentralisasi. Lalu ada struktur organisasi inovatif. Sebagai respon atau kebutuhan ini, para peneliti sistem informasi manajemen mengidentifikasi 3 struktur inovatif. Ada model sekutu, lalu ada model platform, dan model terskala. Model jaringan organisasi sistem informasi adalah suatu model jaringan dari struktur organisasi layanan informasi yang menerapkan fitur-fitur model sekutu, platform, dan terskala. Struktur tersebut meliputi jaringan penentuan visi yang memungkinkan CEO bekerja dengan manajemen puncak dalam perencanaan strategi sumber daya informasi. Komputasi pengguna akhir. Sistem informasi pertama dikembangkan dengan para spesialis informasi melakukan seluruh pekerjaan bagi pengguna. Komputasi pengguna akhir. Oleh karenanya, berarti pengembangan seluruh atau sebagian sistem informasi oleh pengguna. Komputasi pengguna timbul disebabkan oleh ada 4 pengaruh. Ada 4 pengaruh utama, yaitu ada dampak pendidikan komputer, lalu ada antrian layanan informasi, murahnya peranti keras, dan peranti lunak siap dipakai. Pengguna sebagai suatu sumber daya informasi. Pengguna dari sistem informasi perusahaan adalah sumber daya informasi penting yang dapat memberikan suatu kontribusi nyata dalam mencapai sasaran strategis dan meraih keunggulan kompetitif. Ada beberapa keuntungan komputasi pengguna akhir, yaitu menyamakan kemampuan dan tantangan, dan kedua tidak mempersempit cara komunikasi. Di balik keuntungan ada pun resiko yang
dapat diambil pada komputasi pengguna akhir, yaitu sasaran sistem yang buruk, sistem yang dirancang dikomunikasikan dengan buruk, pengguna sumber daya informasi yang tidak efisien, hilangnya integritas data, hilangnya keamanan, dan hilangnya kendali. Kriteria pendidikan, pengetahuan, dan keahlian yang dibutuhkan untuk karir di bidang layanan informasi. Pengembangan sistem informasi membutuhkan pengetahuan dan keahlian tertentu. Spesialis informasi menerapkan pengetahuan dan keahlian secara kontinu. Guna menerapkannya ketika mereka pernah ikut terlibat dalam komputasi di guna akhir. Pengetahuan pengembangan sistem. Jenis pengetahuan yang memungkinkan seseorang butuh kontribusi meliputi ada pengetahuan komputer, pengetahuan informasi, juga data dasar bisnis, teori sistem, proses pengembangan sistem, dan pembuatan model sistem. Ada keahlian pengembangan sistem. Dengan cara yang sama, kita dapat mengidentifikasi jenis-jenis keahlian. Meskipun keahlian ini dapat dipelajari, setiap individu biasanya memiliki kemampuan yang masing-masing, yang berbeda, yang berasal dari bakat alamiah dan proses pembelajaran yang menyempurnakannya. Keahlian itu berupa keahlian komunikasi, kemampuan analisis, dan kreativitas dan kepemimpinan. Mengolah kepengetahuan yang ditunjukkan oleh sumber daya informasi. Perusahaan itu seringkali menganggap manajemen pengetahuan sebagai sistem jenis yang harus dikembangkan. Sistem seperti ini menciptakan pengetahuan, mengelolanya, dan mengamalkan guna pengguna yang tetap. Vendor-vendor seperti Knowledge Base Net menjual peranti lunak manajemen pengetahuan kepada perusahaan-perusahaan yang ingin mengambil keuntungan dari peranti lunak yang siap dipakai. Ada otomatisasi komputer. Itu merupakan penerapan otomatisasi seperti teknologi komputer pada pekerjaan kantor. Teknologi lain seperti email, penggunaan elektronik, konferensi video, dan desktop publishing diterapkan pada pekerjaan-pekerjaan kantor. Ada kantor maya. Konsep kantor maya itu mengakui bahwa pekerjaan kantor dapat dilakukan hampir di semua wilayah geografis, selama tempat kerja itu terhubung dengan satu atau lebih lokasi terhadap perusahaan. Konsep ini dimulai dengan telecommunicating, lalu disempurnakan menciptakan fasilitas kantor yang disebut hoteling. Telecommunicating yaitu digunakan karena sepertinya merupakan suatu cara yang tepat untuk menggambarkan bagaimana karyawan dapat secara elektronik pergi ke tempat kerja. Lalu ada hoteling, yaitu perusahaan menyediakan suatu fasilitas terpusat yang dapat dibagi bersama oleh karyawan jika terdapat kebutuhan akan ruangan dan dukungan kantor. Ada keuntungan pada kantor maya, yaitu biaya fasilitas yang lebih rendah, biaya peralatan yang lebih rendah, dan berkurangnya penghentian pekerjaan sosial. Adapun kerugian pada kantor maya itu moralnya rendah. Sejumlah faktor yang dapat menyebabkan moral rendah itu salah satunya tidak adanya umpan balik positif yang berasal dari interaksi tatap muka. Lalu ada kekhawatiran akan resiko keamanan. Karena keamanan data dan informasi itu lebih sulit untuk dikendalikan di lingkungan kantor maya. Ada organisasi maya. Keberhasilan kantor maya memicu para visioner untuk melihat bagaimana kantor maya dapat berluas hingga berlaku bagi seluruh perusahaan sebuah organisasi maya. Di sebuah organisasi maya atau virtual organization, operasi keseluruhan perusahaan dirancang sedemikian rupa menjadi tidak terikat pada lokasi fisik. Menempatkan pengguna sistem dan spesialis informasi pada perspektif. Unsur manusia terus menjadi salah satu bahan paling penting dalam pengembangan dan penggunaan sistem informasi. Nah, para pemain utamanya itu pengguna sistem dan spesialis informasi. Kedua kelompok tersebut menentukan tim pengembangan dan pengembangan sistem pada awalnya dilakukan sepenuhnya oleh spesialis informasi. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.